Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di kajian online daily. Kali ini kubu Hasto kembali melayangkan gugatan pra-peradilan Jilid 2 meskipun KPK telah menetapkan status tersangka Hasto dan KPK menolak menganulir atau membatalkan status Hasto tersebut karena KPK telah mendapatkan bukti yang sangat kuat serta bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum Republik Indonesia. Kemudian, KPK kali ini memiliki kewenangan penuh untuk menahan sekjen Partai Banteng tersebut dan KPK telah melakukan kewenangan serta tugas dan wewenangnya. KPK telah menahan Hasto Kristianto yang memang ditetapkan sebagai tersangka atas beberapa pelanggaran dan tentu saja ini tidak bisa dibenarkan dari segi sudut pandang hukum Republik Indonesia. Namun, kali ini tim advokat atau tim hukum dari PDI Perjuangan sendiri melakukan kembali gugatan pra-peradilan karena mereka berdalih bahwa gugatan pra-peradilan pada saat kemarin itu bukan ditolak tapi tidak diterima atau belum diterima karena memang mereka menilai pemberkasan gugatan pra-peradilan masih belum lengkap. Dan kali ini kubu Hasto kembali melayangkan perlawanan sengit melawan KPK untuk kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Netizen menyoroti ini dengan beberapa sudut pandang. Yang paling menarik adalah ada salah satu netizen yang memiliki wawasan yang sangat luas dan beliau bertanya, ada apa PDI Perjuangan kok secara habis-habisan membela Hasto? Apakah ada skandal korup yang lebih besar di balik ini semua? Atau jangan-jangan video skandal yang dimiliki Hasto sebenarnya adalah video skandal pejabat PDI Perjuangan itu sendiri. Namun tentu saja itu masih spekulasi dan yang jelas Hasto memang sempat memberikan keterangan Hasto dan Koni bahwa beliau ini memegang skandal korupsi pejabat tinggi atau elit politik di Republik Indonesia. Namun ketika memiliki dokumentasi terlarang seperti itu, baiknya dilaporkan saja kepada tim penyidik KPK agar memang tidak terjadi polemik di kemudian hari. KPK menanti beberapa laporan dari Hasto atau bahkan memiliki video agar memang lebih memudahkan tim penyidik untuk menciduk atlet-atlet korupsi di Indonesia. Langsung kita simak ulasan berikutnya. P21. Kami juga sudah menyampaikan surat keberatan kepada KPK untuk menghormati lembaga pengadilan, di mana di pengadilan inilah kita menguji sah atau tidaknya tersangka dari status klien kami. Kemudian pada tanggal 6 hari Kamis, kami mendapatkan undangan dari KPK bahwa telah untuk melakukan tahap 2. Dan hari Jumat kemarin tanggal 7 sudah dilimpah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor. Yang perlu kami beritahukan bahwa kami menghormati proses pengadilan yang mulia ini, tapi kami berharap juga KPK tidak menggunakan cara-cara seperti ini yang menyampaikan bahwa tidak siap tetapi ternyata dipercepat berkasnya untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Silakan pada pihak termohon memberikan tanggapannya. Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pemohon tadi, berkenaan dengan utamanya berkenaan dengan posisi kami selaku termohon dalam hal ini, bahwa sebagaimana tadi disampaikan tadi, kami ketika ada panggilan berkenaan dengan persidangan di tanggal 3 sudah menyampaikan surat kepada Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan berkenaan dengan ketidakhadiran kami pada persidangan pertama, yang di situ memang sudah kami sebutkan alasan-alasannya dan memang sebagaimana sudah disampaikan tadi, yang mungkin Yang Mulia juga sudah mencermati terkenaan dengan surat tersebut, bahwa sebagaimana yang kami sampaikan, permintaan penundaan demikian itu adalah merupakan suatu hak bagi kami termohon untuk kemudian mensikapi panggilan tersebut, karena kami masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan beberapa keadaan atau beberapa hal berkenaan dengan materi pra-peradilan.
Jadi bukan berarti kami kemudian dalam persidangan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa hal tersebut bukan dalam konteks untuk kemudian menghindari panggilan atau apapun alasan yang disampaikan oleh pemohon. Tapi memang semata-mata memang kami dari biro hukum adalah untuk mempersiapkan materi pra-peradilan agar kami lebih siap. Dan tadi disampaikan juga di awal, ternyata dari permohonan juga ada perbaikan. Dan sebelum dibacakan, kami ingin memperoleh penjelasan apakah perbaikan tadi cukup substansial atau tidak, sehingga kami masih memerlukan berkenaan dengan perbaikan tadi. Kira-kira apa yang perlu kami sikapi dari perbaikan tadi? Apakah mencakup materi yang relevan untuk kami persiapkan materinya lagi atau bagaimana? Terima kasih. Maksudnya apa tadi? Terkait dengan adanya perbaikan yang disampaikan, katanya ada perbaikan, itu kami belum menerima perbaikannya. Jadi barangkali seperti apa? Apakah mau minta keterangan? Apakah cukup relevan materi perbaikannya, cukup banyak atau tidak, atau kemudian merubah materi atau tidak, dan sebagainya. Kami mohon bisa diberitahukan karena kami sampai saat ini belum memperoleh informasi tersebut. Mohon izin tambahan juga ya, Mas ya. Kalau tadi disampaikan oleh kuasa pemohon bahwa kalau dari sisi termohon dalam konteks penanganan perkara pokok, memang perkara ini kami tegaskan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan nomor 14 tanggal 7 Maret 2025 atas nama terdakwa Hasto Kristianto. Dan di dalam atas pelimpahan tersebut kami informasikan juga bahwa di dalam berdasarkan isi PP yang dari SPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan majelis hakim dan juga telah ditetapkan jadwal sidang, dan kami sudah menerima panggilan untuk memanggil terdakwa untuk kemudian menghadapkan ke persidangan pada tanggal 14 Maret 2025 yang terregister dalam perkara nomor 36 garis miring Kitsus Data TPK garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Pusat tertanggal 7 Maret 2025 atas nama Hakim Ketua Majelis Hakim, atas nama Hakim Ketua ini Pak Rios Rahmanto SAM. Jadi begini ya, di mana tadi telah sama-sama kita dengar ya, apa yang disampaikan oleh pemohon dan pihak termohon. Ternyata pada hari Jumat kemarin benar ada pelimpahan perkara permohonan akuo ya, terkait perkara permohonan akuo ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Oleh karena itu tentu berdasarkan ketentuan yang berlaku ya terkait perkara gugurnya perkara permohonan pra peradilan ya, ketika dilimpahkan akan putusan ini kita akan mengambil sikap ya, mengambil sikap. Oleh karena ini juga kita perlu memastikan dari para pemohon dan pemohon ternyata benar adanya yang juga sampaikan oleh pemohon dan pemohon tadi ya. Kita menentukan pengadilan akan menentukan sikap untuk terhadap adanya pelimpahan ini. Oleh karena itu sidang ini akan kita skor ya sampai pukul 1:30 nanti habis soma ya, untuk menentukan sikap kita terhadap adanya kenyataan bahwa perkara pokok sudah dilimpah ya, itu untuk diketahui karena kita sudah ada ketentuan ya, mau kita harus menjalani ketentuan aturan yang memang sudah berlaku adanya. Saya kira demikian ya. Terima kasih yang mulia.
kami hanya sekedar mencoba bertukar pikiran dengan Yang Mulia, mengingat ada putusan MK nomor 102 tahun 2015 ya, yang sebenarnya kalau dilihat amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun berkas perkara sudah dilimpahkan, tidak serta-merta permohonan pra peradilan akan menjadi gugur. Ini yang kami ingin sampaikan kepada Yang Mulia, meskipun terus terang kami sangat risau Yang Mulia dengan tindakan KPK yang mencoba mengulur waktu, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menurut hemat kami ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap proses hukum yang kita jalani ini. Ya, proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ya, kalau misalnya memang nanti Yang Mulia akan memutuskan bahwa penyelesaian pemeriksaan perkara ini akan kita akhiri sampai di sini, itu sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Tetapi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa salah satu yang mohon dipertimbangkan betul adalah putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Itu nanti kita semua akan kita pertimbangkan ya. Saya kira demikian saja dari pihak termohon. Ada yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan kuasa pemohon tadi, kami tidak akan menanggapi lebih jauh karena berkenaan dengan penghinaan atau tidak, karena koridor kami adalah koridor yang masih di dalam lingkup hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak ada maksud bagi kami untuk menghina pengadilan ini ataupun tidak, karena bagi kami adalah tetap dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku, di mana itu adalah konteksnya adalah dalam konteks penanganan perkara. Lalu kami sampaikan juga bahwa tadi didalilkan oleh adanya putusan MK nomor 102 tahun 2015. Tapi selain putusan MK tadi perlu juga kami sampaikan di persidangan ini bahwa mungkin juga Yang Mulia sudah mengetahui adanya SEMA nomor 5 tahun 2021 yang memang dalam jangka waktu antara putusan MK dengan SEMA itu ada jangka waktu 6 tahun. Mungkin dari putusan MK tersebut juga ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Dan dalam hal ini perlu kami bacakan bunyinya, mungkin jika diperkenankan kami bacakan Yang Mulia. SEMA nomor 5 tahun 2021 pada bagian A mengenai rumusan kamar pidana pada dalam angka 3 disanakan bahwa dalam perkara pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pra peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Jadi demikian yang kami sampaikan. Jeda waktu 6 tahun tadi mungkin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA ini. Terima kasih Yang Mulia. Saya dengar ya. Dengan demikian kita akan mengambil sikap terhadap hal itu ya. Jadi dua ada kubu atau kontroversi ini ya terhadap hal tersebut ya. Saya kira gitu aja ya. Nanti kita akan skor untuk mengambil sikap terhadap ini ya, kira-kira setengah 2 sampai jam 2. Mudah setengah 2 bisa kita mulai persidangan ya. Rekan itu sidang dalam perkara ini kita skor.